Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tugas Latsar pada agenda ketiga yang berjudul analisis pemanfaatan teknologi informasi. Pada video ini ada dua narasumber yang akan saya wawancarai, yang pertama mahasiswa dan yang kedua dosen. Simak video wawancara saya, ayo. Yang pertama narasumber saya adalah mahasiswa, jadi silahkan diperkenalkan Dek, namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Eni Arifa Junaida nih. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi semester 7. semester 7. Ya. Oke. Jadi pada wawancara kali ini saya akan membahas tentang keterkaitan ataupun analisis pemanfaatan teknologi informasi. Oke, pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan teknologi informasi? Teknologi informasi adalah kegiatan pemindahan informasi dari media satu ke media yang lainnya. Oke, jadi kegiatan pemindahan informasi dari satu media yang sama ke media yang berbeda juga ya. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan alat teknologi informasi dan media sosial yang biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam dunia kampus ataupun ketika kegiatan belajar mengajar. Alat yang digunakan biasanya itu handphone sama laptop juga, karena biasanya kan penyampaian materinya bisa lewat itu. Kemudian medianya seperti WA, Instagram, YouTube, sama seperti Facebook. Facebook juga, itu pun biasa digunakan di dalam kegiatan perkuliahan ya? Dalam menyampaikan informasi. Oke. Kalau di dalam kegiatan perkuliahan biasanya antara mahasiswa dan dosen apa yang biasa digunakan alatnya ketika waktu COVID dulu? Biasanya itu WhatsApp, Google Classroom, di situ Zoom juga. Zoom juga, YouTube? Iya. YouTube. Oke. Bagaimana perkembangan teknologi dan informasi ini bisa membantu mahasiswa di dalam kegiatan perkuliahan? Ya, perkembangannya sangat membantu ya Pak, karena di sini kita bisa belajar lewat mana saja dan kapan saja, dan nggak harus ada di dalam ruangan, karena setiap perkembangan itu selalu ada. Jadi mahasiswa dan dosen selalu dituntut untuk bisa mengikuti alur atau zaman ini. Jadi bisa di mana saja perkuliahan ya, jadi nggak mesti harus di kampus, jadi di rumah pun bisa dengan cara online ataupun daring. Oke, yang pertanyaan yang keempat, bagaimana tantangan Anda sebagai mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, di tengah semuanya serba instan, kita perlu meningkatkan bagaimana mutu ataupun kualitas belajar kita sendiri. Kita bisa dapatin dari Google atau apapun itu, bagaimana cara mengembangkan diri sendiri agar tetap bisa mengikuti yang dunia sekarang sudah serba online seperti. Oke, berarti kita diharuskan ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, apa problem mendasar yang dihadapi Anda sebagai mahasiswa berkaitan dengan penerapan dan pengaplikasian teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Problemnya itu yang mendasar itu mengenai jaringan ya Pak. Kadang ada dan kadang juga bisa seperti hilang seperti itu. Jadi ketika belajar tidak jarang juga kadang jaringannya tiba-tiba hilang, dan juga masalah kuota apalagi menggunakan Zoom itu kan lumayan menguras kuota lebih banyak. Pada kesempatan ini akan saya wawancarai mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Ini langsung saya wawancarai narasumber yang kedua, yaitu dosen. Ini langsung dengan Bapak Dedi Ilham, Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Oke Pak, ini ada yang ingin saya wawancarai berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pertanyaan pertama saya itu, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi?
Ya, sebenarnya kalau kita bicara teknologi informasi itu banyak ya skema yang bisa kita kaitkan apalagi dengan dunia pendidikan. Tapi secara spesifik yang kita bisa sebut teknologi informasi adalah bagaimana mendigitalisasikan informasi baik itu kepada sesama tenaga pendidik maupun kepada mahasiswa. Bukan alat Oh iya. ataupun media sosial yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari terkhusus di dalam dunia pendidikan di kampus. Secara umum ada dua hal yang dipakai di UPR dan WISIP, yaitu LMS dan media Zoom. Dan yang ketiga ya si akap itu tadi. Nah, itu yang pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu dosen dalam proses perkuliahan? Saya pikir banyak sekali ya. Saya nggak bicara pandemi. Kalau pandemi memang memaksa kita untuk memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Tapi lebih daripada itu, teknologi informasi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mahasiswa, untuk berinteraksi dengan sistem yang ada di kampus, untuk berinteraksi dengan sesama dosen. Hal itu sudah kami lakukan selama 2 tahun karena terpaksa awalnya karena pandemi. Lama-lama kita malah nyaman dengan itu, malah kita sekarang lupa dengan agenda-agenda offline gitu ya. Iya, Pak. Karena rapat pasti Zoom, kemudian ketemu sama mahasiswa kuliah itu mesti Zoom. Itu akhirnya jadi budaya sudah. Budaya kita budaya online sekarang. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana tantangan Bapak sebagai dosen di tengah perkembangan teknologi informasi ini yang begitu pesat, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, tantangan yang paling besar adalah kepada mahasiswa baru masuk itu, apalagi mereka ospeknya juga online gitu kan. Masuk itu butuh suatu ketegasan dalam proses pengajaran online, karena kadang-kadang online itu juga mendistruksi hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Kadang-kadang kan kita nyampein materi, ternyata seharusnya kita percaya bahwa 100% materi itu terserap, ternyata hanya 10% atau 15%. Terbukti dari hasil kuis yang kita adakan, itu kadang-kadang mahasiswa masih ada terpleset istilah, kemudian terpleset masalah rujukan materi yang kita gunakan. Itu satu. Yang kemudian jadi tantangan kedua adalah LMS tadi. Sebenarnya LMS kita sudah jalan, tapi dosen itu sudah nyaman dengan platform yang instan kayak Zoom gitu atau Google Meet, seneng banget mereka. Nah itu tantangannya ada di situ aja sih. Oke, itulah hasil wawancara kita dengan mahasiswa dan dosen, di mana di 5 pertanyaan itu sudah dibahas dan dijawab tuntas, dan akan saya berikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa teknologi informasi itu adalah sistem ataupun kegiatan pengolahan, pemindahan data, baik itu antar sesama media sosial yang sama ataupun antar media sosial yang sama dengan media sosial yang berbeda. Kemudian yang kedua, ternyata teknologi informasi yang sering digunakan yang pertama dalam alatnya adalah handphone dan juga laptop, sedangkan media ataupun software yang sering ataupun aplikasi yang sering digunakan itu lebih dominan adalah WhatsApp atau WA, kemudian Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, kemudian YouTube. Dan kalaupun media sosial yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam kegiatan sehari-hari, selain daripada media pembelajaran, ada Instagram dan juga Facebook. Kemudian tantangan ataupun yang menjadi tantangan di dalam teknologi informasi ini, yang pertama itu adalah tantangannya bagaimana dengan berkembangnya teknologi dan informasi ini bisa kualitas pendidikan ataupun mutu pendidikan itu lebih meningkat lagi. Ya, artinya pola pikir ataupun cara pandang mahasiswa ataupun dosen itu lebih meningkat, lebih luas, inovasi-inovasinya pun lebih berkembang lagi. Kemudian problematika yang sering dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam teknologi informasi ini, yang pertama itu adalah masalah jaringan, di mana terkadang jaringan itu tidak stabil, dan yang kedua, kalau di kalangan mahasiswa itu masalah kuota yang paling utama, di mana harga kuota ataupun paket internet itu terlalu mahal. Demikian wawancara saya dengan mahasiswa dan dosen di dalam analisis pemanfaatan teknologi informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.